Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda selalu penuh dengan sukacita. Sama sukacitanya ketika saya memasuki bulan Agustus. Kenapa bulan Agustus? Bagi seorang imam seperti saya, bulan Agustus tepatnya di tahun 2006 adalah sebuah masa di mana perjalanan seorang anak yang merasa minder, yang merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, yang hanya bermodalkan kekuatan pada Tuhannya, disitulah perjalanan saya dimulai. Setelah saya melewati masa formasi sejak tahun 94 sampai 2006, disitulah sepanjang itulah formasi atau pembentukan saya sebagai calon imam. Suka duka, jatuh bangun, pergulatan pasti selalu terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda sering mengikuti webinar-webinar selama masa pandemi, ketika mengikuti webinar saya, pasti para audiens diperkenalkan dengan CV atau kurikulum vitae saya, di mana salah satu informasi dalam kurikulum vitae dibacakan sebuah ayat emas seorang Romo Yosef. Ayat emasnya berbunyi seperti ini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Coba Anda renungkan ayat yang istimewa ini pelan-pelan. Renungkan baik-baik, diulangi sekali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali kalau perlu. Ketika aku berseru, engkau menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudaraku terkasih, mengapa ayat ini saya jadikan sebagai ayat emas? Karena jujur, itulah yang menjadi kekuatan saya bisa melangkah sampai sejauh ini menjadi seorang imam. Sampai tahun 2022 ini tidak terasa perjalanan imamat saya sudah melangkah ke tahun yang ke-16. Saudara-saudaraku yang terkasih, keindahan buah ayat emas bisa kita temukan, bisa kita gali ketika kita membaca keseluruhan mazmurnya. Kebetulan Mazmur bab 138 ini ayatnya hanya 8, jadi tidak terlalu panjang, bisa kita gali ayat per ayatnya. Silakan saudaraku, Anda siapkan kitab suci di tangan Anda, kita baca bareng-bareng Mazmur bab 138. Nanti di bagian akhir saya akan membongkar mengapa Mazmur bab 138 ayat 5 ini menjadi kekuatan saya sampai sejauh ini. Di Mazmur bab 138 ayat 1 dikatakan begini. Dari Daud. Oh, berarti penulis atau orang yang berdoa di Mazmur bab 138 ini adalah doa Daud. Daud kita semua sudah tahu, seorang raja yang mencoba untuk berjuang dalam kesetiaannya, dalam semua kepercayaannya pada Tuhan. Dia mencoba, meskipun dia sadar sesadar-sadarnya dia adalah manusia yang ringkih. Sama seperti saya, sama juga seperti kita semua. Daud mengatakan seperti ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Saudara-saudara, ketika kita mencoba masuk dalam hidup doa, mencoba masuk dalam sebuah doa, pertama-tama jangan langsung minta, jangan langsung mengeluh, jangan langsung ngomong yang panjang lebar sama Tuhan, tetapi ketika doa, bawalah rasa syukurmu. Tinggal kita cari apa yang mau kita syukuri pada hari itu. Ternyata kalau kita cari alasan kita untuk bersyukur, ternyata ada banyak luar biasa. Kita masih hidup, kita masih nafas, kita masih bisa bergerak, kita masih punya orang-orang di sekitar kita. Meskipun selalu akan ada
duka, nestapa, ada air mata, ada pergulatan yang kadang-kadang betul-betul menggerogoti rasa syukur kita, menggerogoti kehidupan iman kita. Lalu dikatakan di ayat 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Saudara-saudara, setelah kita puas bersyukur, mensyukuri segala hal yang kita terima dari Tuhan, langkah yang kedua adalah datang pada Tuhan, sujud. Sujud, kita bisa lihat juga orang menekuk kakinya, orang membungkuk, tetapi sesungguhnya dari sujud itu adalah ungkapan hati. Ketika kita di hadapan Tuhan, kita harus sadar sesadar-sadarnya kita ini hanyalah manusia biasa yang dikasihi oleh Tuhan, manusia lemah, manusia yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha segalanya. Disitulah yang menjadi alasan kita untuk tunduk pada Tuhan. Pernah saya mengatakan salah satu modal saya adalah modal dengkul. Yaitu setiap saya punya persoalan, saya datang ke gereja, saya berhadapan dengan sakramen Maha Kudus, di situ saya berlutut. Itulah modal dengkul. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bukan kita penguasa kehidupan ini. Bukan kita yang mengatur kehidupan kita. Maka kalau ada gelombang, kalau ada segala macam hal-hal di luar rencana kita, balikin sama yang empunya kehidupan ini, yaitu Tuhan sendiri. Dikatakan begini, masih di ayat 2. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata inilah yang menjadi alasan dari Daud, alasan dari si pemazmur untuk bersyukur, untuk tunduk sujud kepada Tuhan. Karena dia sendiri mengalami Allah adalah kasih dan setia. Saudara-saudara, tanpa pengalaman kita dikasihi oleh Allah, tanpa pengalaman kita betul-betul menyadari Tuhan itu ternyata setia. Meskipun kita seringkali teriak-teriak dalam doa, kita nggak sanggup menjalani hidup ini, coba temukan dalam kehidupan kita. Ternyata jauh di balik itu semua, kita memiliki Tuhan yang setia. Kemudian dikatakan, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini saudara-saudaraku, ketika kita berdoa, kita harus tahu Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Termasuk juga Tuhan itu mengatasi segala masalah-masalah, kekurangan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Seringkali di sini manusia gagal. Seringkali manusia mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Belajarlah dari Mazmur bab 138 ini. Di ayat 3 dikatakan, inilah yang menjadi kekuatan saya. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata apa yang dikatakan oleh si pemazmur ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan wah Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Ya karena setiap kita berseru Tuhan langsung menjawab. Menjawabnya bagaimana? Dikatakan Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudaraku, sebagai seorang imam sudah 16 tahun, sebagai pewarta kitab suci, sebagai seorang pengajar kitab suci juga, saya merasakan Tuhan tidak menghilangkan masalah-masalah dalam kehidupan saya ketika saya berdoa. Mengapa? Ketika saya berdoa, masalah masih tetap ada. Ketika saya berdoa, selesai berdoa masih ada banyak tugas-tugas yang harus saya lalui. Tetapi di sini kita bisa belajar kunci dari sebuah doa. Ketika kita berdoa, selain kita berserah, menyerahkan semua pengalaman hidup kita, masa depan kita, kehidupan kita pada Tuhan, tapi juga kita bisa melihat Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Artinya, kita yang diperkuat oleh Tuhan, kita yang disertai oleh Tuhan, kita yang dituntun oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita.
Saudara-saudara, doa-doa kita sebetulnya tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita manja, tidak membuat kita lembek. Apa-apa ke Tuhan, apa-apa ke Tuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa ternyata doa itu menambah kekuatan jiwa kita, menambah semangat hidup kita, menambah kekuatan kita untuk berjuang lagi. Kemudian di ayat 4, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Satu hal yang kita pelajari dari Mazmur ini adalah ternyata Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan berjanji apa? Sama diri kita masing-masing. Temukan itu. Dalam sebuah pengalaman saya sebagai seorang imam, saya menemukan bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya. Tuhan akan mengutus saya kemanapun saya diutus. Mau yang enak, mau yang gak enak, mau yang gampang ataupun mau yang susah, mau yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tetapi dalam salah satu hidup saya, Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menyertai saya. Tuhan ada di samping saya, Tuhan ada di belakang saya, Tuhan menjadi kekuatan saya, arah hidup saya. Dan disitulah setiap hari saya mencoba untuk melihat janji-janji Tuhan yang menjadi ya dan amin dalam kehidupan saya. Dan kabar gembiranya adalah hal itu selalu berhasil. Kemudian di ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara-saudara, hal yang lain lagi yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah Tuhan itu mengenal diri kita. Mengapa saya begitu percaya sama Tuhan? Mengapa saya begitu percaya sama janji-janji Tuhan? Karena saya sadar Tuhan itu mengenal diri saya jauh melebihi siapapun yang mengenal saya. Bahkan Tuhan mengenal saya jauh melebihi diri saya mengenal diri saya sendiri. Paling saya mengenal diri saya bisa ini, bisa ini, bisa itu, kelemahannya ini dan itu. Tetapi Tuhan yang mengenal saya jauh lebih dalam. Dia akan membuka saya untuk mengenal diri saya lebih dalam lagi. Oh ternyata kemampuan saya masih bisa di-upgrade lagi. Oh ternyata tugas-tugas saya masih akan banyak lagi ke depan. Karena Tuhan mengenal saya. Dia percaya sama saya, dia mengenal saya, maka dia mengutus saya sebagai seorang imam. Kemudian di ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Saudara-saudara, 16 tahun menjadi seorang imam bukan berarti semuanya serba suka, tawa, semua dengan syukur dan kegembiraan. Tidak. Kadang-kadang juga ada kesesakan datang silih berganti. Tetapi saya tidak lari dari kesesakan itu karena saya percaya Tuhan mempertahankan kehidupan saya. Tuhan gak mau hidup saya itu sia-sia. Tuhan gak mau hidup saya amburadul. Dia mempertahankan saya di tengah-tengah kesesakan yang sangat mengerikan sekalipun. Dikatakan, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salah satu elemen dalam doa ini kita bisa belajar adalah Tuhan yang selalu menolong, mengulurkan tangannya kepada kita, umatnya. Tinggal bagaimana kita mampu melihat enggak uluran-uluran tangan Tuhan. Melalui apa? Bisa melalui banyak orang, melalui banyak peristiwa, termasuk juga melalui kegagalan dan kejatuhan kita. Seringkali kalau kita udah gagal, kita merasa semuanya dunia hancur. Tetapi saudara-saudara, dengan Mazmur bab 138 ini, Tuhan bisa membalikkan semuanya. Justru dalam kegagalan, jatuh bangun, masalah, disitulah selalu hadir pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu si pemazmur mengakhiri doanya dengan seruan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ini luar biasa saudara-saudara, Mazmur bab 138 ini. Kita seringkali merasa, aduh tugas kita kok gak kelar-kelar ya. Gedein anak, gak udah-udah, tugasnya banyak banget. Di mana-mana kita dapat tugas, ada begitu banyak PR-PR yang harus kita selesaikan dalam hidup. Entah anak begini, entah suami begini, istri begini, usaha begini. Terlalu banyak PR. Pemazmur menutup doanya dengan sebuah keyakinan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku.
Itu yang saya percaya. Tugas-tugas saya, semua pergulatan saya sebagai seorang imam banyak, iya, problematik kadang-kadang. Tetapi saya percaya Tuhan yang menyelesaikan, bukan saya. Saya cuma alat di tangan Tuhan. Kemudian di ayat terakhir, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara, yakinlah ketika kita berdoa, Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, umatnya. Nah, ketika saya merefleksikan ayat-ayat dalam Mazmur bab 138 ini, saya mencoba untuk menggali. Ketika saya berdoa, bagaimana, kapan, di mana Tuhan menjawab doa-doa saya? Ternyata ada macam-macam dari pengalaman saya. Yang pertama, Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan langsung mengabulkan doa-doa saya. Saya mau apa, saya minta apa, langsung secara ajaib maupun tidak ajaib Tuhan memberi apa yang saya minta. Lalu yang kedua, ketika saya berdoa, Tuhan itu menunda apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Tidak semua ketika saya berdoa langsung dikabulkan Tuhan, tetapi Tuhan menunda. Lalu yang ketiga, ketika saya berdoa, ternyata Tuhan berkata tidak dalam doa saya. Ya ini yang seringkali merepotkan banyak orang. Ketika menunda sih kita mencoba tetap sabar ya. Kapan? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Yang penting nanti Tuhan ngabulin. Tapi yang ketiga ini ketika Tuhan berkata tidak terhadap doa-doa dan permohonan kita. Nah saudara-saudara, ketika saya pelajari ya dari gaya 1, gaya 2, gaya 3. Silakan Anda tulis di kolom komen kalau Tuhan mau mengabulkan doa Anda mau yang mana? 1, langsung dikabulin. 2, Tuhan menunda untuk mengabulkan. Yang ketiga, Tuhan berkata tidak. Silakan tulis di kolom komen. Anda maunya yang mana? Ketika saya merefleksikan, ternyata cara Tuhan itu begini. Mau cara 1, 2, atau 3, Tuhan selalu mengajak saya untuk berproses dalam perjuangan. Nggak pernah ada yang instan, nggak pernah ada yang gampang, nggak pernah ada yang kayak disulap bim salabim langsung jadi. Dalam doa, saya dibentuk oleh Tuhan. Dalam doa, saya diajak oleh Tuhan untuk ikut prosesnya Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Dan proses itu kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, itulah yang mendewasakan iman kita sebagai umatnya Allah. Proses itulah yang membuat kita tambah kuat. Proses itulah yang membuat kita bisa belajar. Proses itulah yang membuat kita tahu apa yang harus kita perbuat ketika masalah-masalah yang lain datang. Saudaraku, doa tidak pernah membuat si pendoa ini untuk tidak berjuang. Tetapi sebaliknya, terus berjuang, kali ini bersama Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kekuatan baru, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menyertai. Saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semua yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Tolong doakan saya sebagai imam ini, tugas saya masih panjang, butuh doa, butuh kekuatan dari Roh Kudus, butuh kesetiaan ekstra, butuh ketaatan. Yang bukan cuma di mulut tetapi seluruh diri mengungkapkan aku mencoba taat pada Tuhan. Tunduk pada kasih-Nya. Karena saudara-saudara yang namanya kita tunduk pada Tuhan, percayalah tidak akan ada yang sia-sia. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan buat rahmat imamat yang saya terima 16 tahun yang lalu. Salam damai sejahtera, salam dari Labuan Bajo. Tuhan Yesus memberkati. Salam.